perkenalkan saya Andi Irma dari SDN 36 Bilingiri Kabupaten Pangkep. Nah, pada kali ini saya mengikuti kegiatan apresiasi guru dan tenaga kependidikan. Adapun inovasi yang saya tawarkan pada kali ini yaitu media Kalenca dalam pembelajaran menulis kreatif. Seperti kita ketahui bersama bahwa menulis itu adalah suatu hal yang gampang-gampang susah dipahami oleh murid. Nah, seorang guru dituntut untuk menciptakan suatu pembelajaran yang mampu merangkum seluruh kebutuhan murid, baik itu yang bisa menulis ataupun yang memiliki bakat, bahkan sesuai dengan minat mereka. Nah, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang akan saya lakukan dengan menggunakan media Kalenca itu sebagai medianya dalam pembelajaran menulis. Pembelajaran berdiferensiasi di sini bukan berarti bahwa membeda-bedakan murid, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan pada pembelajaran menulis kreatif. Nah, apa yang menjadi dasar saya menggunakan Kalenca? Karena Kalenca itu bisa merangkul semua apa yang diinginkan oleh murid. Seperti misalnya dalam media Kalenca ini siswa dapat menulis sesuai dengan apa yang ingin ia tulis, mulai dari kegiatan sehari-hari ataupun kejadian-kejadian yang mereka alami. Nah, media Kalenca di sini sendiri saya memberikan kebebasan kepada murid itu untuk merancang sendiri ataupun mendesain sendiri media Kalencanya itu, baik itu melalui Canva ataupun melalui gambar yang sesuai dengan bakatnya, karena tidak semua murid itu mampu membuat seperti mendesain sendiri melalui Canva, akan tetapi ada murid juga yang mampu membuat suatu desain dengan menggunakan kreativitas dari tangan itu sendiri, dari tangan mereka itu sendiri. Nah, baik teman-teman sekalian, untuk lebih jelasnya silahkan saksikan video pembelajaran yang saya sajikan berikut ini. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, tadi kita sudah berdoa ya? Sudah? Sudah di absen? Sudah, baik. Nah, pada hari ini, pagi ini kita akan memasuki pembelajaran menulis kreatif. Nah, kira-kira apa itu menulis kreatif? Ada yang tahu? Oke, menulis berdasarkan karya sendiri ya. Sekarang, apakah kalian senang dengan menulis? Senang. Susah tidak? Tidak. Gampang? Nah, di antara 4 keterampilan yang perlu dikuasai itu seperti mendengar, menyimak, kemudian apa lagi? Berbicara, kemudian membaca, kemudian menulis. Nah, di antara keempat keterampilan itu ada satu keterampilan yang biasanya sulit dilakukan. Apa itu? Adalah menulis. Tapi tadi semua anak-anakku sekalian mengatakan bahwa menulis itu gampang. Ya, kira-kira bagaimana lihat? Gampang? Gampang-gampang susah. Kira-kira apanya yang susah kalau kita menulis itu? Oke, keterampilan dan kecantikan akan menulis kreatif. Jadi menulis kreatif itu adalah menulis berdasarkan pengetahuan atau pengalaman anak-anakku sekalian yang digambarkan dalam sebuah tulisan. Nah, apa yang akan kita lakukan? Yaitu kita akan menulis dengan menggunakan media Kalenca. Jadi kali ini kita akan menulis dengan menggunakan media Kalenca. Ini adalah salah satu media Kalenca. Bagus tidak? Bagus. Nah, sebelum ibu lanjut, anak-anakku sekalian di sini ada tidak yang suka mendesain lewat Canva atau lewat aplikasi lainnya? Tidak? Ya. Ada yang senang menggambar? Oke, baik. Nah, jadi kita akan menulis. Jadi kesepakatan kita yaitu kita akan menulis dengan menggunakan media Kalenca berdasarkan hasil desain dari anak-anakku sekalian. Kalau ada yang senang mendesain menggunakan Canva boleh. Ada anak-anakku sekalian yang bisa menggambar, mendesain, silakan. Nah, bisa seperti ini. Jadi apa?
Jadi kita buat, misalnya ini ada sampulnya ya, sampulnya di depan sini ada sampulnya, kemudian di sini ada tanggalnya. Misalnya hari apa kita mulai menulis, misalnya hari ini adalah hari Senin, tanggal berapa, kemudian tulis bulan berapa, tahun berapa, kemudian kita desain seperti ini. Setelah itu kita tulis nih, apa yang akan kita tulis, kita tentukan sendiri temata sesuai dengan apa yang akan kalian tulis. Baik itu misalnya ada yang senang, oh hobiku saya mau tulis kegiatanku sehari-hari, hobiku. Ada yang mau menulis tentang kejadian-kejadiannya, misalnya di rumahnya hari ini dia dikasih ke uang jajan, bisa ditulis. Terus apa lagi, ada yang sakit misalnya, oh hari ini saya sakit tidak bisa pergi sekolah, nah itu ditulis satu lembar satu hari. Kemudian besok lagi kita menulis lagi hari kedua. Jadi sebentar kita mendesain kalincanya dulu, kita buat kalincanya, kemudian nanti kita tulis isinya apa yang mau diisikan. Jadi ini bisa menggunakan bahan-bahan bekas. Contoh, ada kertas tak yang suka yang menempel-nempel, yang gambar-gambar itu bisa didesain pinggirnya di sini. Nah, yang kertas-kertas itu bisa kita ambil untuk dijadikan kalenca. Sudah mengerti? Sudah paham? Oke, baik. Nah, sekarang kita akan membuat kelompok. Saya akan membagi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kita bagi kelompok dulu. Bagi 3 kelompoknya. Misalnya mau desain seperti apa, silakan. Kemudian tulis, buat tulisannya tentang apa yang dialami, misalnya temanya apa. Ini. Ada gunting tak? Oke, silakan buat. Kemudian desain bagaimana modelnya, apakah selebar ini atau bagaimana cara kita. Akan dibaca. Wah, itu perlihatkan dulu kalencanya. Nah, ini dia kalencanya, desainnya untuk kelompok 2. Nah, silakan dibaca isinya untuk hari ini. Sebelum ke sekolah, aku sarapan dulu, dan sampainya aku bermain dulu dengan teman-teman, dan selanjutnya aku dan teman-teman diberi pelajaran sama guru. Novel hari ini adalah agama dan kejauh. Setelah semua selesai, semua belajar, waktunya pulang. Sampai rumah sholat dulu. Lanjut tidur siang, mau tidur siang aku sholat asar dulu. Malamnya aku makan malam dulu. Lanjut bantu ibuku dan sholat isya. Itulah kegiatanku ini hari. Oke, baik. Berikan dulu tepuk kering. 2 jempol. Ada kelompok 2. Keren, keren, keren. Oke, baik. Jangan menulis, mendesain sendiri kalencanya, kemudian sudah mempresentasikan. Hari ini dia menceritakan tentang kegiatan di sekolah. Iya, kegiatan di sekolah. Jadi dia memilih kegiatan yang di sekolah. Kalian pun bisa memilih kegiatan apakah di rumah ataukah kejadian-kejadian yang kalian alami, dan dalam bentuk kalenca atau kalender cerita. Oke, silakan dulu nanti. Baik. Untuk kegiatan individunya adalah masing-masing mendesain sendiri kalencanya, kemudian menulis setiap hari, baik itu 1 kalimat ataupun 2 kalimat. Ya artinya mau menulis kegiatan apa saja, baik itu kegiatan yang terjadi di sekolah ataukah yang ada di rumah ataukah kejadian-kejadian yang dialami. Nah, di sini saya akan memberikan kebebasan kepada anak-anakku sekalian. Tugasnya itu ketika dipresentasikan hasilnya, boleh presentasikan secara langsung seperti tadi, boleh lewat video, boleh juga lewat audio. Jadi sisa dipoto kemudian lewat audio. Terserah anak-anakku sekalian yang mana yang menurut anak-anakku mudah untuk dilakukan.